Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna Aulia. Saya adalah mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, jurusan Psikologi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah Psikologi Komunitas, yaitu tentang gelombang feminisme dalam sosial. So, stay tune. Pembahasan yang pertama yaitu feminisme. Apa sih feminisme itu? Feminisme berasal dari bahasa Latin femina, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi femme, yang berarti memiliki sifat-sifat sebagai perempuan. Secara umum, feminisme sering didefinisikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak antara kaum wanita dan laki-laki. Kata feminisme pertama kali dicetuskan oleh aktivis sosial utopis, yaitu Charles Fourier. Selanjutnya, teori feminisme didasari oleh kebutuhan untuk memahami penyebab ketertindasan perempuan dengan tujuan untuk membalikkan tatanan sosial yang didominasi laki-laki. Di akhir tahun 1960-an, gerakan ini mengalami perkembangan yang luar biasa dan pada periode ini dikenal juga dengan nama periode kebangkitan feminisme gelombang kedua. Feminisme juga merupakan sebuah gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satu tujuan utamanya adalah hendak mengeluarkan kaum perempuan dari kondisi ketidakbebasan dan ketidakadilan. Feminisme merupakan gerakan politik yang banyak meninjau berbagai macam aspek kehidupan manusia, terutama aspek ketidakadilan yang sudah lama diderita oleh kaum perempuan. Hal tersebut diperjuangkan oleh kaum perempuan yang kemudian melahirkan feminisme ke dalam 3 gelombang. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam sejarahnya feminisme terbagi ke dalam 3 gelombang besar yang masing-masing saling menengahi dan tentunya juga saling melengkapi satu sama lainnya. Menurut Kristeva, 3 gelombang atau tahapan feminisme tersebut diantaranya adalah feminisme gelombang pertama yang mencakup aliran feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme anarkis, feminisme marxis, dan feminisme sosialis. Selanjutnya, di gelombang kedua yang terdiri dari feminisme eksistensial dan feminisme ginosentris. Sementara itu, pada gelombang ketiga mencakup feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme dengan berbagai macam variasinya. Nah, berikut ini penjelasan mengenai feminisme gelombang pertama. Pada gelombang pertama, aliran feminisme lebih berfokus pada kesenjangan politik, terutama dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik. Gelombang pertama gerakan feminisme ini dimulai pada tahun 1792 sampai 1960, yang bermula dari tulisan seorang filsuf feminis abad 18 bernama Mary Wollstonecraft. Dalam karyanya yang berjudul A Vindication of the Right of Woman, Mary Wollstonecraft menginspirasi gerakan perjuangan perempuan hingga berlanjut pada abad ke-20, di mana kaum perempuan berhasil mewujudkan pengakuan atas hak perempuan sebagai warga negara, yaitu hak sipil, ekonomi, dan sosial, serta berbagai hak formal yang diakui oleh hukum. Hak tersebut antara lain hak untuk ikut dalam pemilu, hak kepemilikan, dan hak hukum lainnya. Selanjutnya, feminisme gelombang kedua. Feminisme gelombang kedua lebih berfokus pada gerakan pembebasan perempuan atau biasa dikenal dengan istilah women liberation.
Gerakan ini adalah gerakan kolektif yang revolusioner, sebagaimana nampak sejak kemunculannya pada tahun 1960 sampai 1980. Bisa dikatakan bahwa ini adalah masa yang muncul sebagai reaksi kaum perempuan atau feminis atas dasar ketidakpuasannya terhadap berbagai praktek diskriminasi. Terlebih, diketahui bahwa secara hukum dan politik, hal ini sebenarnya telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama, tetapi dalam prakteknya tidak terrealisasi secara maksimal. Selanjutnya, feminisme gelombang ketiga atau dikenal juga sebagai post-feminisme. Aliran ini dimulai pada tahun 1980 sampai saat ini. Aliran ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminis modern. Meski demikian, banyak tokoh feminis yang menganggap bahwa feminisme gelombang ketiga berbeda dengan post-feminisme. Hal ini disebabkan karena post-feminisme merupakan gerakan yang menolak gagasan feminisme gelombang kedua. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun berbeda-beda secara fokus perhatian, baik antara gelombang feminisme maupun antar aliran feminisme, khususnya dalam gelombang ketiga, sejumlah aliran tetap menempatkan perempuan pada posisi yang semestinya. Artinya, dengan pengalaman ketertindasan yang dialami kaum perempuan, kalangan feminis berusaha memberi semangat, dorongan, serta inspirasi tentang pentingnya peran dan posisi perempuan, terutama peran dan posisinya dalam ranah kultur maupun politik. Singkatnya, cita-cita kebebasan perempuan adalah cita-cita kesetaraan manusia, sekaligus cita-cita kemanusiaan itu sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai feminisme sebagai gerakan sosial. Gerakan feminisme adalah salah satu bentuk gerakan sosial yang dibangun oleh kaum perempuan dengan tujuan menciptakan keadilan di muka bumi. Secara umum, gerakan sosial didefinisikan oleh Maxine Molineux sebagai sebuah gerakan yang dilakukan untuk meraih tujuan bersama. Dalam Wahyudi 2005. Nah, di beberapa negara, gerakan feminisme merupakan reaksi dari beragam persoalan yang terjadi, seperti ketidakadilan terhadap kaum perempuan maupun adanya proses penindasan. Kaum perempuan berjuang demi kesetaraan hak-hak dan kesempatan yang sama maupun kebebasan untuk mengontrol dan menentukan jalan kehidupannya sendiri. Reaksi ini diwujudkan oleh kaum perempuan dalam beberapa bentuk gerakan sosial, yaitu berupa aksi maupun dalam bentuk tulisan-tulisan. Perjuangan perempuan dalam menuntut persamaan hak akhirnya terjawab sudah dan membuahkan hasil yang memuaskan. Perempuan mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan, pekerjaan, politik, dan beberapa aspek kehidupan bermasyarakat. Namun, bukan serta-merta kaum perempuan dan pria sudah setara. Di beberapa negara, tubuh perempuan masih dianggap objek. Hal ini bisa dilihat pada iklan-iklan yang mengekspos sebagian tubuh perempuan yang dianggap seksual. Ditambah lagi dengan isu pemerkosaan, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga yang masih saja sering terdengar. Konsep feminisme dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan sosial dan bentuk perlawanan sosial, atau dengan kata lain, feminisme merupakan sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kesetaraan dan kedudukan hak yang sama dengan laki-laki. Gerakan feminisme bukan sekedar bentuk perlawanan terhadap laki-laki, melainkan bentuk perlawanan pada tatanan sosial yang menganggap bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi.
Gerakan feminisme hadir untuk mendobrak sistem sosial yang dimana laki-laki mendominasi atau memiliki kekuasaan penuh terhadap perempuan. Sistem dominasi laki-laki atas perempuan yang biasa disebut budaya patriarki. Intinya adalah gerakan feminisme bertujuan untuk membuat perubahan akan ketidakadilan sistem sosial, bahwa laki-laki dan perempuan sejatinya memiliki hak yang sama. Maka dari itu, sesungguhnya inti perjuangan gerakan feminisme adalah equality atau kesetaraan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang gelombang feminisme dalam sosial. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.